Selamat datang kembali di podcast Biar Lega edisi tanggal berapa besok? 7 Januari 2021. Podcast pertama di 2021. Harusnya minggu lalu ada ya episode, cuman ya biasalah. Lu tahu kan kesibukan gua sebagai manusia tuh kan kayak sibuk parah. Kayak podcast ini kan cuma sela-sela waktu luang, jadi ya sorry kalau nggak ada. Jadi gue meneruskan cerita di podcast minggu lalu dulu kali ya. Gue alhamdulillah sudah negatif, sudah aman. Gue akan menceritakan kronologis. Gue lupa di episode kemarin yang terakhir gue diceritain kronologis fullnya belum ya, tapi apa-apalah, ceritain lagi aja buat jadi pelajaran bagi teman-teman. Siapa tahu ada yang nggak kena, yang belum pernah kena, biar menjaga diri. Terus kalau yang sedang kena, amit-amit ya, biar tidak panik gitu dan tahulah kira-kira penanganannya. Jadi begini, gua kan dapat kabar Awe udah sembuh sekarang BTW. Gue dapat kabar tanggal 19 malam. Kalau 19 Desember nih ya, kita ngomong Desember, kalau Awe itu positif. 19 itu hari Sabtu, 19 malam. Nah, saat gue dapat kabar itu, gue cukup panik tuh karena gue ketemu Awe hari kenapa ada kursi di tengah jalan ini? Gua ketemu Awe tuh hari Rabu dan Kamisnya 2 kali karena kerjaan. Sabtu minggu lalunya juga. Padahal sebelumnya waktu Boris sempat positif, gua nggak panik, kayak oh Boris positif gitu doang gitu. Nggak tahu kenapa yang waktu Awe itu kepikiran gitu. Mungkin karena waktu Boris gua nggak ketemu dia lama ya. Maksudnya sebelumnya tuh nggak ketemu cukup lama gitu. BTW Boris tuh ini mau lewat nggak sih mobil? Oh, Boris tuh waktu itu dia tanpa gejala, OTG, jadi dan hanya sekitar 4 hari lah udah langsung negatif lagi. Nah, waktu dapat kabar Awe positif, gue cukup kepikiran lah gitu. Itu tanggal 19. Besoknya 20 malam gue sudah nggak enak badan tiba-tiba. Siang, gue inget siang, makan siang masih oke. Sabtu minggunya tuh sore juga masih ini. Malam tiba-tiba gue lagi nyetir tuh, kok nggak enak ya. Rasanya pertama adalah nggak enak badan, kayak masuk angin, tapi badan tuh seinget gue belum terlalu panas awal-awal, kayak nggak enak badan doang. Tuh kan lu perasaan kayak nggak enak badan aja gitu, tapi belum demam. Sama sakit kepalanya, ya Allah, sakit sekali. Jadi bukan pusing ya. Kalau pusing itu kan lebih ke puyeng ya, melayang-layang rasanya. Kalau ini sakit, kepala tuh sakit, dan seingat gua migrain, jadi di sebelah doang, di kiri kalau nggak salah. Aduh, sakit banget. Gue lagi nyetir tuh sampai berhenti dulu tuh, karena waktu itu malam terus kayak anjing nggak kuat gitu. Habis itu udahlah, hari Minggu malam gue memutuskan nanti deh, karena kan katanya kalau kita habis interaksi dengan yang positif jangan langsung swab, karena percuma, belum berkembang virusnya gitu. Kalau nggak salah tunggu 5 hari atau seminggu. Kalau nggak ada gejala syukur gitu, kalau ada ya baru swabnya gitu, tunggu dulu gitu, karena percuma kalau terlalu cepet juga virusnya belum berkembang, nanti langsung swab jadinya pasti negatif kayak gitu, kalau nggak salah yang gue baca ya. Nah, akhirnya nggak enak badan tuh kan. Tanggal 20 Senin tanggal 21 gue udah mulai di rumah tuh minum hanya paracetamol, karena kan ini demam dan sakit kepala. Senin gue merasa agak mendingan, Selasa merasa lebih mendingan, tapi mendingan itu tapi tetap badan udah mulai panas tuh ya, maksudnya demam lah, ada nggak enak badan, demam segala macam. Tapi gue masih di rumah nih,
belum bilang orang rumah kalau demam. Oke, hari Selasa juga masih udah agak mendingan. Nah, gue memutuskan karena udah 2 hari nih, hitungannya 2 hari, belum 2 hari sama 1 kan, hari Minggu kan baru mulai sakitnya malam. Karena sudah 2 hari, gue memutuskan untuk ke dokter, yaitu adalah untuk memeriksa apakah ini panasnya, siapa tahu tipes, ya nggak? Siapa tahu demam berdarah, kayak gitu. Gue inget dulu 2008 saya pernah tipes dan DB. Gue inget banget malam takbiran itu tuh sampai menggigil, panasnya tuh sampai gue selimutan pakai baju tebel tuh tetep kedinginan rasanya, padahal itu mau sakit. Nah, kayak gitu gue pernah, jadi gue tahu rasanya dulu tuh sampai menggigil. Tapi ini enggak, alhamdulillah. Nah, hari Rabu itu karena panas belum turun, gue memutuskan untuk swab dan ke dokter untuk meriksa panasnya. Jadi siang gue swab sekitar jam berapa ya? Jam 1 kali ya, jam 2-an. Swab, terus udah hasilnya kan dia 4 jam kurang lebih. Gue pokoknya nyari swab yang bisa secepat-cepatnya lah hasilnya. Jadi jangan yang H+1, jangan yang itu pengen cepet. Yang hasilnya cepet, 4 jam. Akhirnya udah sambil nunggu swab gue ke dokter, ke RSPI. Itu di jalan muncul lagi tuh rasa sakit yang gue rasakan, rasa nggak enak badan kayak waktu hari Minggu malam. Kondisi sama, lagi nyetir, udah gitu Jakarta macet. Gue macet tuh kayak anjing, cepet dong, nggak kuat gitu loh. Padahal Senin dan Selasanya gue merasa mendingan tuh waktu di rumah, merasa ya masih panas, cuma masih enakan gitu. Tapi ini nggak enak banget rasanya. Aduh gitu kan. Habis itu nunggu lama tuh, udah gue ceritain ya kemarin ya. Nunggu lama, periksa sama dokter. Gak apa-apa lah gue ngulang cerita ya, biar kan sekarang udah sembuh nih, dan gue bikin podcast dalam keadaan sehat, jadi bisa lebih jelas ceritanya insya Allah. Akhirnya saya nunggu, udah diperiksa hasil lab segala macam, dicek panas gue sampai 39 tuh pas 23 malam. Mau swab nggak? Gue bilang udah swab siang, ini lagi nunggu hasil. Oke, nggak usah. Akhirnya gue nunggu lama, setengah jam lebih kali. Akhirnya diperiksa di lab, terus diinfus paracetamol. Emang infus paracetamol tuh sangat nge-cheat. Kalau kita makan paracetamol buat turunin panas kan kagak turun-turun lama. Infus paracetamol berasa banget, langsung badannya tadinya panas, tau-tau breng kayak turun gitu, berasa jadi dingin dalam waktu kurang lebih 30 menit infus paracetamol. Datanglah hasil tes kalau gue positif. Gue bilang ke dokter saya positif. Kata dokternya udah oke, tenang, isolasi mandiri aja ini mah. Mungkin dia ngeliat dari tanda-tanda gejalanya. Ingat, ini gue isolasi mandiri itu atas keputusan dokter ya, jadi bukan gue yang isolasi mandiri aja gitu, enggak. Gue ini isolasi mandiri karena disuruh dokter, karena kebetulan lagi di rumah sakit pas lagi meriksa panasnya, jadi gue dapat vitamin, dapat suruh isolasi mandiri itu tuh atas rekomendasi dokter, jadi bukan gue mengira-ngira sendiri. Oke, udah panas udah turun 37 tuh, panas 37. Akhirnya kasih obat. Vitaminnya ada Zegavit multivitamin, itu yang banyak dipakai orang juga tuh, yang gue tahu ya, habis gue baca-baca pasien-pasien COVID tuh banyak dikasih Zegavit memang. Terus itu vitamin D3-nya Natur Plus D3, yang kalau di bil apotek RSPI itu harganya 700.000 sebotol, anjing mahal banget. Obat paling mahal yang gue kemarin tuh
Cuma sekali lagi itu mungkin harga RSPI ya, Rumah Sakit Pondok Indah. Mungkin kalau beli di Tokped atau beli di mana lebih murah tuh harganya. Vitaminnya itu 2. Sisanya antibiotik. Antibiotik ada 2, ada minum pagi, ada minum malam. Terus paracetamol tentu, itu untuk panasnya, karena saya gejalanya kan demam, untuk panas dan sakit kepalanya. Satu lagi obat ini, lambung. Obat untuk, katanya untuk lambung, karena kan vitamin tuh pada, kalau nggak salah ya, karena obat-obatnya ini pada menyerang lambung, bikin lambung ini, jadi si obat lambung ini untuk menguatkan gitulah kalau nggak salah. Oke, habis itu udah gue di rumah hari Rabu malam, nyampe rumah, gue nggak ketemu orang-orang rumah, langsung ke atas ke kamar, baru gue bilang orang rumah, tenang jangan panik, saya COVID. Gue bilang di grup WhatsApp, disuruh dokter gini, alat makan sendiri, gue tandain pakai lakban gitu, alat makan sendiri, anterin makanan nggak apa-apa, gini, yang penting vitamin, istirahat, bla bla bla, udah. Nah, kebetulan tempat saya swab test yang hari Rabu itu, yang gue ceritain kemarin, Fast Lab, yang tidak mau ngasih CT level saya, CT value saya berapa, dia memberikan garansi, bukan garansi sih, fasilitas lah. Kalau lu dites sama dia ternyata positif, mendapat fasilitas untuk tes lagi 2 kali swab sampai negatif, gratis gitu dari mereka ya, walaupun tidak dapat CT value tapi dapat fasilitas itu lumayan lah. Dijadwalin seminggu kemudian, jadi tanggal 23 kan Rabu, gue dijadwalin Rabu minggu depan tanggal 30. Oke. Ya udah tuh gue di rumah tuh. Oh ya, pertama di luar obat-obatan dokter, gue dari Minggu malam pas udah mulai berasa panas tuh gue minum Lianhua, obat Cina yang katanya digadang-gadang bisa menyembuhkan COVID. Sekali minum 4 kapsul 3 kali sehari, jadi gue sehari minum 12 sampai Rabu. Nah tuh Kamis sudah mulai isolasi mandiri lah di rumah, berarti kan dari Rabu malam. Kamis, gue inget ya, Kamis, Jumat tuh panasnya masih naik turun. Kamis, Jumat, Sabtu tuh masih 38, kadang-kadang 37, 38 lagi. Pagi tuh bisa turun, siang bisa naik lagi. Masih kayak gitu, kepala masih sakit. Gue inget gue bingung kadang-kadang sih, ini sakitnya karena emang sakit atau karena gue kebanyakan tiduran ya. Karena kan gue tidur mulu kan, tiduran dan tidur gitu. Ya nonton Netflix apa segala macam. Yang akhirnya gue menyelesaikan Reply 1988. Tapi itu lain cerita deh nanti. Itu terus apa lagi tadi? Gue sampai mana? Oh, naik turun masih. Kamis, gue inget sampai Kamis, Jumat, Sabtu. Kayaknya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kayaknya sampai Sabtu atau Minggu tuh panas masih naik turun tuh. 37, 38, 38, masih 38, tinggi kadang-kadang. Ntar turun lagi 37 siangnya, malamnya, ntar pagi turun, nanti naik lagi gitulah. Masih menyebalkan lah, badan tuh rasanya masih gak enak tuh. Makanya waktu itu gue akhirnya baru buat podcast tuh kan hari Seninnya ya kalau nggak salah. Karena hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh masih gak enak banget. Jadi kalau bertanya-tanya sekali lagi, gejala yang gue alami hanya demam dan sakit kepala ya. Demam dan sakit kepala yang gejala. Makanya obatnya yang berhubungan dengan itu 2. Jadi anosmia, apa tuh yang nggak bisa mencium, penciuman dan indera perasa nggak bisa, anosmia ya kalau nggak salah. Apa insomnia? Itulah anosmia kalau nggak salah. Itu gue tidak, alhamdulillah. Gue merasakan masih aman, mencium masih aman. Ada mencret dikit, katanya kan juga ngaruh ke mencret. Ada mencret. Kan gue punya saudara sepupu dokter, dia sambil kontak-kontakan sama beliau, dia ngasih saran obat zinc namanya. Zinc itu untuk biar
nya nggak mencret gitu, karena kan katanya virus, karena ada virus tuh kan nyerang ke boker juga gitulah katanya. Jadi oh ya, si yang hasil darah gue tuh walaupun tipes dan DB-nya negatif, tapi memang ada leukositnya apa kurang gitu loh, gitulah intinya, ada sesuatu yang bikin gue jadi panas gitu, ada virus. Terus gejala gue itu mual tidak ada, tapi makan tuh enek. Jadi gue berhari-hari tuh makan tuh hanya syarat buat minum obat. Sampai 5 suap, 6 suap gue ngerasa udah minum obat, 5-6 suap minum obat gitu, karena gue merasa makan banyak-banyak tuh enak rasanya, enak banget. Jadi gue nggak mau makan banyak-banyak, jadi makan hanya syarat untuk minum obat. Terus gue untungnya kamar gue tuh ada balkon, gue udah cerita juga ya kayaknya di episode lalu, jadi gue bisa jalan lah mondar mandir kena matahari di situ. Terus ya itu kenapa gue mau bikin podcast juga, ngomong lama-lama tuh capek rasanya. Gue sempet tuh di tengah-tengah gue ngerasain kayaknya harus gerak nih olahraga, karena kan gue biasa nge-gym. Gue cobain squat. Kalau nggak tahu, squat tuh posisi jongkok, dari berdiri ke jongkok, berdiri ke jongkok, naik turun gitu. Baru dikit ngap gue, aduh anjing, mau olahraga kecil nggak bisa ngap, rasanya ngap. Walaupun gue tidak sesak, tidak mendapat gejala sesak, alhamdulillah, karena sesak tuh kayaknya gejala yang paling parah ya kalau udah dapat sesak napas. Sesak tidak, tapi engap, lebih tepatnya engap sih gue. Jadi kayak aduh capek gitu, mau ngapain capek kayak gitu. BTW barusan gue habis nge-gym, gue merasa udah enak nih, napas, pernapasan lebih enak lah. Gue tadi nge-gym masih baik-baik aja, walaupun tadi gue tidak terlalu berat karena masih recovery lah, jangan dipaksa dulu tubuhnya. Tapi paling gak gue pengen banget nge-gym karena gue pengen gerak gitu, pengen nge-gym sama pengen sepedaan. Kemarin sepedaan sempet tapi cuma 3 kiloan, masih cuma pendek, tapi paling gak gue udah bergerak sepedaan lah, pengen sepedaan lagi gitu. Jadi gejala gue yang utama demam dan sakit kepala. Sekali lagi, ini gue lakukan demam dan sakit kepala ya. Habis itu, nah seingat gue mulai hari Minggu, Senin, Selasa sampai suap hari Rabu itu udah enak. Panas tuh, aduh, suhu badan tuh udah 36, 37, 36,36. Udah enak tuh. Mulai hari Minggu seingat gue. Nah, gue berhenti tuh minum Linhua. Gue berhenti minum Linhua tuh di hari Sabtu kayaknya, Sabtu atau Jumat. Karena saya merasa dari hari Minggu udah minum Linhua gak ngaruh apa-apa, tetap panas, tetap ini. Kalau nggak salah kan Linhua itu sebenarnya kan dia obat batuk, demam, batuk kering kayak gitu-gitu kan. Cuma gue ngerasa anjing, gue udah berhari-hari minum, sekali minum 4. Gue abis itu beli lagi tuh, karena gue udah punya Linhua kan stok dari beberapa bulan lalu, karena udah tahu itu katanya bisa mencegah COVID lah. Tapi kemarin kan karena minum langsung 4 habis, jadi gue udah sempet beli lagi 4 box tuh. Akhirnya nggak kepake banyak, karena gue cuma minum, karena gue stop minum di hari Jumatnya lah. Di hari Jumatnya tuh gue stop minum, karena gue merasa tidak ada gunanya. Cuma ini gue ya, beda-beda ya. Terus Senin, Selasa udah enak, Rabu akhirnya gue swab. Gue nyetir sendiri udah bisa kan. Tanya mau diantar gak? Diantar takutnya resiko lagi, orang yang nganter gimana kan. Akhirnya gue swab tes, nyetir sendiri ke Fast Lab. Yang ternyata itu kan dijadwalin jam 2 sama mereka. Jadi kayaknya emang jam 2 tuh untuk orang-orang yang treatment lah, untuk orang-orang yang tadinya positif gitu. Nah, kami tuh dikasih bingkisan semua ternyata. Baik juga, walaupun dia nggak ngasih CT value, tapi baik juga dia. Kita ngasih dapat bingkisan, gue ngeliat orang-orang lain pada dapat juga bingkisan kotak itu, isinya masker, isi 50, sensi mask, oximeter, habis itu hand sanitizer, satu lagi dapat buku panduan gitulah. Kalau kena COVID gimana, kayak gitu-gitulah. Tapi ya dapat segala macam itu lumayan. Fasilitasnya oke lah, dapat kayak gitu-gituan. Rabu gue tes, berarti seminggu ya. Rabu malamnya dapat hasil jam 10 malam kurang lebih.
hasilnya alhamdulillah negatif. Tapi gue masih tetap isolasi mandiri. Dijadwalin lagi tes kedua tuh hari Sabtunya. Jadi tanggal 30 tes, dijadwalin lagi tanggal 3. Jadi gue kondisi hari Rabu itu sudah enakan banget, badan jauh, tidak ada terasa panas, tidak ada terasa sakit kepala lagi. Udah enak banget. Terus ya udah nggak ada ini, obat masih minum. Oh ya, gue sempet paracetamol dari dokter habis, tapi gue masih panas. Akhirnya dapet dari puskesmas. Karena gue selesai dulu ya ceritanya ya. Negatif kan udah Rabu, terus tapi gue masih isolasi mandiri, vitamin masih banyak karena vitamin kayak Zegavitnya dikasih kan 14 sesuai ini 2 minggu. Habis itu Sabtu gue swab lagi ke sana, alhamdulillah hasilnya negatif lagi. Jadi itu akhir dari perjalanan gue kena COVID lah. Jadi kalau mau dihitung dari swab positif ke swab negatif itu 7 hari, 1 minggu ya. Itu 1 minggu. Tapi kalau dari start panas, yaitu adalah minggu malam, tanggal 20 malam. Kalau dari start panas sampai swab negatif itu 10 hari gua total ya. Waktu ke dokter pun si dokter bilang swab lagi setelah 10 hari sebenarnya. Cuma kan karena gua udah dijadwalin, ya udahlah gua pakai aja fasilitas seminggu dan emang alhamdulillah sudah negatif gitu. Jadi gua kalau total dari panasnya, dari mulai panas tuh, mulai muncul gejala 10 hari sampai negatif. Kalau dari swabnya seminggu seperti itu. Jadi itulah perjalanan saya kena tren yang sedang terjadi di 2020 ini. Di ujung 2020 kena gue. Berarti gue mungkin udah, kalau ngelihat infografis siapa aja yang boleh nerima vaksin, gue nggak masuk tuh. Penyintas COVID katanya nggak kebagian nerima vaksin gue. Udah kebal, wis nggak kebal juga sih. Terus apalagi yang mau gue ceritain? Oh ya, jadi langkah-langkahnya saat Anda terkena COVID, pertama lapor RT. Jadi gue dibantuin bokap gue ngelapor RT. Habis itu RT ngelapor ke puskesmas terdekat untuk mencari rujukan ke Wisma Atlet. Pertama dia bilang penuh. Awal tuh aduh Wisma Atlet lagi penuh ya. Akhirnya waktu gua paracetamol yang dari dokter habis, tapi kan masih panas nih badan gua. Jadi gua masih butuh paracetamol dong. Gua dapat paracetamol lagi, minta dari puskesmas gratis ya. Jadi asal tahu puskesmas menyediakan paracetamol gratis. Dan sebenarnya juga nyediain swab test gratis, tahu gue kalau lu lapor segala macam. Ya tapi mungkin ya banyak harus lapor apa segala macam. Cuma waktu itu kan gue pengen langsung, jadi gue ada bayar lah si swab testnya. Jadi gue dapat 1 strip lagi PCT gratis. Nah terus akhirnya gue dapet tuh slot Wisma Atlet di hari Minggu kalau nggak salah. Sabtu apa Minggunya tuh gue dapet tuh Wisma Atlet. Konsultasi kan sama orang tua, gimana nih mau nggak? Gue bilang sih nggak mau karena gue merasa satu udah enakan badan. Karena tuh hari Minggu kan, hari Minggu tuh Sabtu atau Minggu lah gue lupa, tuh udah enakan rasanya. Yang kedua, gue kan lihat tuh ya kayak foto-fotonya, video Wisma Atlet kayak apa. Temen gue juga sempat ada yang masuk Wisma Atlet dan gue ngeliat instastorynya. Lu dikelilingi oleh orang ber-APD, makanan lu nasi kotak gitu kan, terus ada kayak senam bareng gitu, ngumpul senam bareng. Gue ngerasa kayak takutnya ini kan juga masalah pikiran ya. Makanya kayak gue bilang tadi pas Boris kena positif, gue kayak santai. Pas AW ini gue kepikiran gitu, dan emang bener, nggak tahu ya nyambung apa enggak ya, tapi emang bener positif dan demam kan akhirnya. Kan selalu bilang agar imun ini harus happy. Gue takutnya kalau gue ke Wisma Atlet
motor berisik-berisik amat sih. Kalau gue ke Wisma Atlet, takutnya gue malah jadi di otak nih mindsetnya kayak anjing gue sakit nih, gue nih pesakitan gitu, gue di dalam tempat gini gue pesakitan banget nih, aduh gimana ya gitu. Gue takutnya malah, apalagi dikelilingin APD gitu, gue takutnya malah mindsetnya anjing nih gue orang sakit gitu, malah jadi down gitu takutnya gue. Dua, gue mikir gitu. Yang ketiga, gue mikir kayaknya mending slot gue tuh dipakai sama orang yang benar-benar butuh gitu. Maksudnya kalau gue alhamdulillah gue masih ada rumah, kamar gue ada balkon, jadi nggak usah keluar kamar, aman. Keluar kamar paling ke toilet doang. Gue masih bisa ada makanan di rumah, masih bisa air minum segala macem, masih tercukupi lah alhamdulillah gitu. Makanya gue mikir mending slot Wisma Atlet gue dipakai oleh orang yang mungkin di rumahnya nggak bisa dipisah sama keluarganya, nggak ada tempat untuk isolasi mandiri, mungkin nggak ada, ya gitulah, nggak ada obat, nggak ada apa. Gue kan masih ke dokter, dapat obat dari dokter, bayar sendiri gitu. Lebih baik slot Wisma Atlet gue dipakai untuk yang lebih membutuhkan gitu. Karena orang puskesmasnya bilang nih, ini kalau ditolak nggak ada lagi nih kesempatan gue untuk masuk Wisma Atlet dan jadi atlet gitu. Jadi ditawarin lagi nih, karena cuma ditawarin seminggu setelah positif gue, kayak kemarin kan tuh dalam jangka waktu seminggu itu ditawarin. Kalau nggak mau ya udah gitu, Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk bisa menjadi atlet gitu. Jadi gue ya udah deh, gue nggak mau ke Wisma Atlet, maunya ke Hambalang aja. Politik. Begitu. Jadi gue ya udah deh, nggak usah. Dan alhamdulillahnya iya kan, gue akhirnya udah negatif, udah kelar gitu. Terus apa lagi yang mau gue ceritain ya? Udah sih kayaknya. Jadi sekali lagi, kalau kalau kalian ada yang kontak dengan orang positif, pertama tenang dulu, jangan panik, jangan langsung PCR, jangan langsung swab, karena nanti percuma, pasti negatif gitu kalau lu emang sehat. Tunggu tunggu masa inkubasi virusnya 5 harian. Kalau emang ada gejala baru coba tes, kalau nggak ada ya tetap tes lah kalau mau aman, tapi jangan langsung gitu, intinya 5 hari lah tunggu, semoga nggak ada gejala gitu. Habis itu jangan lupa lapor RT. Kalau lu ngekos ya lapor bapak kosan, biar bapak kosan yang lapor RT segala macam. Tracing, lu ketemu siapa aja. Gue lupa cerita. Jadi habis Rabu gue ketahuan positif, gue langsung kan ngasih tahu keluarga, karena kan gue pasti ketemu keluarga dong 3 hari kemarin gitu, walaupun cuma jarang-jarang, karena gue tahu gue lagi demam tuh waktu yang Senin Selasa. Jadi gue berusaha mengurangi interaksi, tapi gue tetap makan ke bawah gitu, cuman nggak berinteraksi banyak lah, karena gue tahu gue demam nih, takutnya kenapa-napa, belum tes kan. Kontak tracing. Jadi yang gue lakukan adalah selain ngasih tahu keluarga, adalah gue inget-inget gue dari hari Sabtu lah paling enggak, dari hari ketemu Awe tuh Kamis, gue ketemu siapa aja, gue chat orang-orangnya, gue chat di grup teman-teman komik, chat di grup teman-teman yang habis ketemu gue dalam jangka waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gue chat semua tuh udah gue chat. Jadi ngasih tahu mereka biar mereka waspada. Insya Allah kalau nggak ada gejala ya udah gitu. Gue chat mereka udah. Jadi jangan lupa, itu yang pertama, jangan panik dulu. Yang kedua, kalau ternyata positif, kontak tracing lu ketemu siapa aja kemarin. Terus habis itu lapor RT setempat dan puskesmas, karena lu bisa dapat obat gratis, difasilitasi gratis.
Kalau memang butuh ke Wisma Atlet, pakailah fasilitas itu. Kalau memang kamu nggak bisa isolasi mandiri dan takut membahayakan keluarga dan lain-lain, gua alhamdulillah keluarga udah pada tes. Kenapa tiba-tiba hujan anjir? Ini mah kayaknya kecipratan dari atas, dah bukan hujan. Ngotor-ngotorin mobil aja. Apa namanya? Hujan bener. Kalau apa tadi? Anjing, jadi lupa kan. Ya gunakan fasilitasnya kalau itu udah difasilitasi oleh negara. Jadi kalau memang dirasa butuh untuk ke isolasi di apa namanya, di Wisma Atlet, lakukanlah, manfaatkan dengan baik. Bener hujan deng ternyata. Kayak gitu, itu aja sih kayaknya tips-tips dari gua, dan alhamdulillah saya sudah sehat walafiat, sudah 2 kali negatif. Badan juga udah enak banget, makan udah enak, napas sudah nggak ngap. Tadi kemarin ngetes sepedaan dan tadi ngetes nge-gym udah enak, badan udah nggak panas. Ya kurang lebih seperti itulah cerita saya. Bro, hujan deras bro. Pertamax. Cerita saya kena COVID. Udah gitu aja kali ya. Selalu jaga kesehatan guys. Alright. Masker jangan lupa. Gue mungkin lalai di masker jadi bisa kena, cuman aman lah insyaallah. Udah, gue mau baca email ya nanti ya. Bye. Itu dia satu tembang manis dari Sheila on 7 berjudul Tertatih dari album Sheila on 7 di tahun 1999. Kembali lagi di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Tadi lagi denger lagu sekalian. Alright, sekarang saatnya baca email. Tadi ada yang mau gue tambahin soal COVID apa ya, gue lupa. Oh ya, kalau kalian sering baca di internet gitu, kalau kok kayaknya ICU penuh kata orang-orang, terus Wisma Atlet kok tapi kayaknya masih kosong-kosong aja, masih bisa nerima. Kalau menurut saya, sepengalaman saya, karena memang ICU itu kalau rumah sakit kan untuk yang mau bayar sendiri. Kalau lu sering ngeliat kan katanya COVID bisa sampai ratusan juta kalau bayar sendiri tanpa asuransi, atau yang emang rujukan COVID dalam arti yang parah, ICU yang harus yang sampai sesek gitu. Karena sebelumnya tuh berapa bulan lalu, kayaknya November lah, kan gue kena Desember, saudara gue ada yang sekeluarga tuh pada kena, dan ada 2, kalau nggak salah 2 diantaranya yang sampai ICU tuh dalam arti sesek parah segala macam. Kalau gue kan untungnya, orang Indonesia nih, untungnya hanya demam, jadi masih bisa isoman. Kalau yang sampai parah gitu ya harus ICU. Jadi kalau lu lihat yang di berita-berita ICU penuh ya bisa jadi karena mungkin yang parah-parah itu. Kalau yang masih bisa hanya isolasi mandiri, penanganan masih, gejala masih bisa diatasi, nggak perlu alat-alat segala macam, ya di Wisma Atlet masih ada tempat gitu. Karena kan datang dan pergi pasti kan ada yang sembuh. Kayak kemarin aja gue kebagian 1. Oke, semoga sehat-sehat ya semua. Kita baca email. Email yang terakhir tanggal 15 Desember 2020. Oke. No subject nih. Halo Bang Gilbas, mau nanya dong biar lega, BTW jangan dibacain emailnya ya. Sebenarnya pertanyaan klasik sih. Gimana cara yang paling ampuh buat move on? Aduh. Lu 2021 pertanyaan tuh masih yang gini-gini aja, kayak soal move on gimana. Walaupun memang sekali lagi hal-hal kayak gini tuh tidak pernah dipelajari, tidak ada pelajarannya di sekolah. Tahu-tahu kita harus mempelajari sendiri aja di kehidupan ini. Kalau menurut gua, ini pengalaman aja ya. Kalau menurut gua ya habisin dulu sedihnya. Kalau menurut gua jangan sampai
lu denial ke diri sendiri, enggak aku udah move on, padahal dalam hati masih kepikiran, habisin, tangisin, lihat-lihat terus Instagramnya sampai lu enak, udah sampai udah fase itu udah lewat, ya udah lu lakuin hal-hal yang menyenangkan, yang ya udah melakukan aktivitas sehari-hari aja, atau coba hal baru, atau ngapain kayak gitu. Karena setelah gue amati dari dulu, gue ini susah move on. Bisa, cuma susah. Maksudnya prosesnya tuh lama, bisa tahunan malah. Sama mantan pertama gue move onnya 1 tahun, hampir 2 tahun malah. Itu juga karena udah beda jalan hidup. Kalau masih ketemu-temu nggak bakal dah bisa gue. Yang kedua dan seterusnya juga sama bang. Apa emang aturannya gitu ya? Harus pisah jarak sama beda dimensi kehidupan baru bisa move on. Soalnya pengalaman gue kalau udah putus tapi di kehidupan masih bisa ketemu, masalah kuliah ataupun kerja jadi susah move on. Kira-kira menurut Bang Ilbas ada nggak cara bisa move on walaupun masih ketemu? Makasih bang sebelumnya, sehat terus, God bless. Nah ini kan lu bilang bisa, cuma lama. Ya udah berarti emang prosesnya itu. Kalau emang prosesnya lama mau gimana lu memaksain gitu? Kayak misalkan kalau mau bikin diamond yang bagus tuh harus diasah sebulan gitu. Ya udah emang sebulan. Lu mau ada-ada aja, lu udah tahu caranya. Kalau masih ketemu emang kadang susah sih, kalau menurut pengalaman saya ya, kadang susah, cuma ya udah aja lama-lama tuh. Makanya sekali lagi gue bilang, abisin dulu sedihnya, abisin apanya saat, jadi kalau ketemu ya udah aja, udah nggak sedih lagi, udah nggak apa lagi, orang udah lewat sedihnya. Lo masalah masih gini-gini aja. Anak muda lahir mulu sih, jadi masih aja begini-begini kasusnya. Oke, kisah cinta asmara dan laut part 2. Ini yang mana ya? Kenapa udah part 2 aja? Selamat pagi, siang, sore Bang Gilang. Bang mau curhat, ini panjang banget. Terakhir aku kirim email ke Bang Gilang tanggal 21 Oktober. Aku nanya apa mungkin bisa menjalani hubungan sama cowok yang hampir pacaran 8 tahun dan akhirnya gagal. Oh ya, itu Bang Gilang jawab mungkin aja, kenapa enggak. Di email itu aku sebut si cowok namanya Laut. 5 hari kemudian aku ketemu dan jawabannya enggak mungkin. Caps lock semua. Karena akhirnya dia milih sama orang lain yang gue rasa dia kenalan sesudah sama gue. Dan sedihnya gue tahu itu 2 hari setelah dia ultah. Bodo amat kalau dia juga dengar podcast ini dan dia tahu kalau email ini nyeritain tentang dia. Apa gue bego ya nungguin dia selesai sama masa lalunya? Iya bego mungkin. Karena gue pun punya trauma sendiri dan takut malah nyakitin dia. Gue yang pernah bilang kalau mau ninggalin atau bosan sama gue, kasih tahu ke gue. Jangan main belakang gini, karena trauma gue yang dulu begini juga ceritanya, dan gue udah pernah kasih tahu ke si Laut soal ini. Lo tiba-tiba diputusin sama pacar 8 tahun lo itu bukan berarti bisa nyakitin gue, anjing. Nah bagus nih, udah mulai emosi. Gue tahu lo orang baik, seenggaknya pas deket sama gue lo orang baik. Gimana? Gue tahu lo orang baik, seenggaknya pas deket sama gue lo orang baik. Nggak tahu kalau ke orang lain. Seharusnya lo mau jauhin gue juga pakai cara yang baik-baik. Nggak semua orang bisa nerima kehilangan sesantai lo. Nggak semua orang harus tahu sakit hati yang lo rasain. Sampai hari ini gue tahu siapa pacar lo itu. Gue masih anggap lo orang baik, dan gue adalah orang baik yang dijahatin sama orang baik. Jujur gue emang pengen gitu maki-maki si Laut ini pas ketahuan bohong. Tapi gue lebih sayang sama diri sendiri dan akhirnya cuma bisa nangis sampai mata gue bengkak. Kak Laut yang dulu aku sayang, aku masih nunggu kamu jelasin ke aku loh alasannya kenapa. Kamu bilangnya gak mau fokus ke percintaan, tapi kenapa malah ninggalin ya? Kamu bilang gak pernah nganggap aku pelarian dan kisah cinta kamu yang 8 tahun itu. Kamu bilang gak tega nyakitin perempuan manapun karena kamu punya kakak perempuan juga. Apa kamu gak anggap aku perempuan? Kak Laut yang dulu mau aku panggil sayang, kamu masih hutang ngajak aku ke Bandung loh. Kamu gak tahu kan gimana senengnya aku pas kamu ngajak aku ke Bandung. Aku belum sempat bilang di umur aku yang ke-25 ini, aku baru ke Bandung sekali loh pas sekitar umur 4 atau 5. Saking lamanya sampai lupa. Padahal lahir dan besar di Jakarta. Yang paling aku senengin dari Bandung adalah bukan karena ke Bandungnya, tapi karena aku pasti kita akan nginep bareng kan. Nggak deh, kalau itu gue tambahin. Sorry. Oke lanjut. Kak Laut, kamu yang bilang takut pacaran satu kantor soalnya takut pas berantem jadi gak profesional. Aku tahu pacar kamu sekarang juga satu kantor kan? Oh, gak tahu deh satu ruangan apa enggak. Kamu tanya kan aku tahu dari siapa atau dari mana? Aku cari tahu sendiri. Pakai tanganku sendiri. Bukan hanya nanya sama orang-orang kantor. Dia dari Surabaya dipindahin ke kantor Jakarta baru loh. Sekitar 2-3 bulan. Sedangkan kamu deket sama aku hampir 6 bulan. Kok bisa ya? Terakhir ya Kak Laut. Sama kayak yang terakhir aku bilang ke kamu, semoga kamu bahagia sama orang yang kamu pilih.
Terima kasih kamu juga mau doain aku bahagia juga. Tapi kayaknya masih ke pending tahun depan. Soalnya aku masih sering nangis. Kayaknya mesti pakai background lagu dikit ya gak? Sorry ya, gue potong. Karena gue males ngedit di post pro, gue play aja langsung dari laptop gue. Mana nih kok Spotify oh ini cocok. Terakhir ya Kak Laut, sama kayak yang terakhir aku bilang ke kamu, semoga kamu bahagia sama orang yang kamu pilih. Terima kasih kamu juga mau doain aku bahagia juga. Tapi kayaknya masih ke pending tahun depan. Soalnya aku masih sering nangis. Nangisin kamu salah satunya. Udah hampir 2 bulan aku gak buka IG lagi. Aduh gak enak. Udah hampir 2 bulan aku gak buka IG lagi. Dan tentu aja juga udah gak buka profil kamu. Terakhir aku buka IG kayaknya aku masih di hide dari story kamu ya. Dan aku juga pasti udah dihapus dari close friend kamu. Secepat itu ya kak. Hahaha. Waduh. Aku tahu sekali nih. Hahaha terakhir nih. Ditulis sambil keyboardnya kena air mata nih. Hahaha. Tapi sok kuat dah. Aduh. Kocak banget orang-orang. Ini paragraf terakhir dia dan ini caps lock semua ya. Maaf banget Bang Gilang, ini ceritanya panjang banget soalnya nggak tahu mau ditumpahin kemana lagi. Iya tahu harusnya ini tuh aku bilang langsung ke orangnya tapi nggak bisa. Nggak kuat hati dede Bang. Semoga pendengar podcast biar lega. Biar lu udah sampai typo. Yang tahun ini banyak sedihnya, tahun depan bisa bahagia. Amin. Nggak apa-apa. Yang penting kalau menurut gue nggak harus ke orang sih. Kalau menurut gue perasaan tuh yang penting dikeluarin menurut gue ya. Entah lewat ke curhat ke temen, entah lewat lagu, entah lewat lukisan, entah lewat karya seni apa, patung mungkin lu bikin patung, entah lewat email ke orang random strangers ke gue kayak gini, atau lu tulis di blog, atau lu ceritain di podcast. Menurut gue hal yang kayak gini tuh harus dikeluarin, apapun bentuknya harus disalurkan lah, bukan dikeluarin, dia disalurkan, entah jadi gambar, entah jadi apapun gitu. Contoh lah kayak Adele, kayak Taylor Swift putus jadi cerita loh, jadi lagu semua. Let's go lanjut email berikutnya. Hai kak, jangan sebut email ya. Oh ya entah kenapa kalau dengar kakak ngomong ada muai gitu pokoknya mah. Seneng banget dengar suaranya. Terima kasih sudah merubah mood saya. Hahaha, terima kasih, sangat terima kasih. Merubah apa jadi dari seneng jadi sedih? Oke lanjut. Jadi biar lega mau cerita, saya kan baru lulus banget. Punya tetangga super kepo dengan kehidupan saya. Dulu selalu ditanya kapan lulus. Padahal saya kuliah tepat waktu. Pas lulus ditanya kapan kerja. Kok belum punya pasangan? Setiap saya keluar rumah pasti ditanya-tanya sama tetangga. Pokoknya umur 22 ini saya merasa sensi banget dengan tetangga-tetangga kepo. Ditanya mana pasangan, kapan kerja. Padahal saya baru lulus kuliah. Wisuda 16 Desember 2020. Pengen napas dulu. Orang tua yang membesarkan saya aja gak pernah nanya begitu. Gimana ya nyikapin tetangga yang selalu kepo dengan kehidupan kita? Padahal saya dan keluarga jarang keluar rumah kecuali ada perlu. Tapi selalu jadi bahan keponya tetangga. Alhamdulillah saya bersyukur punya keluarga super baik sekali, selalu pengertian. Tapi Friska ingin kerja di luar. Katanya gak mau disebutin email nih, jadi Friska ketahuan dong. Tapi Friska pengen kerja di luar Tangerang biar gak ketemu tetangga di sini. Doain ya kak, semoga secepatnya keluar dari zona ini. Friska, tunggu, kamu email 2 kali ya? Oh dia 2 kali berturutan. Sama aja isinya, bedanya ini email kedua fontnya beda sama format spacingnya apa paragrafnya beda. Ada aja loh. Enakan yang pertama bacanya. Friska, kamu tuh kayak mbak, kamu umur berapa? Umur 22 kan? Masa gak tahu kalau apapun yang kita lakuin pasti diomongin ya? Kuliah nanya kapan lulus, gak kuliah di rumah, kok di rumah aja sih gak kuliah? Kapan nikah? Udah nikah ditanya kapan punya anak. Punya anak 1 ditanya kapan punya anak 2. Punya anak 2 tapi cowok semua ditanya kapan punya anak cewek. Jadi tenang. Apapun yang Anda lakukan selama Anda hidup pasti diomongin orang. Anda diomongin orang bertanda Anda sedang berbuat sesuatu. Ya enggak?
Tanda Anda sedang berbuat sesuatu. Walaupun kalau lu diem aja di rumah gak pernah keluar juga pasti akan diomongin sih. Cuma kalau lu diomongin banyak kayak gini, bertanda Anda sedang berbuat, sedang kuliah, sedang ngapain, ya nggak? Nggak usah kaget. Ingat, kita hanya bisa kontrol yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Cuaca, omongan orang, kondisi jalan, kemacetan tidak bisa kita kontrol. Jadi maneh mau emosi kayak apa tidak bisa kita kontrol. Jadi kontrol saja yang bisa kita kontrol. Oke, sehat-sehat ya Kak Gilbas dan keluarga. Salam dari Tangerang. Oke, terima kasih. Salam kerasa panasnya Tangerang dari salammu itu barusan. Lanjut, pemilihan kerja volume 2. Halo mas, aku yang kemarin email 3 November dan udah dibacain di episode Bajo. Akhirnya aku sekarang udah dapat kerjaan di kantor perusahaan biskuit ternama di Semarang. Mantap. Aku udah mulai kerja sejak November akhir kemarin. Akhirnya aku bisa negosiasi sama ibuku buat kerja di luar Magelang dengan pulang 1-2 minggu sekali dan juga beraniin diri buat hire budak untuk nemenin ibu dan beres dan bersih-bersih rumah. Lu nyebut budak, gue kebayang di rumah lu ada orang kulit hitam yang kerja, lehernya dirantai biar nggak bisa jauh-jauh pergi, kakinya juga dirantai biar nggak bisa lari. Itu yang cowok, sama ada cewek juga kulit hitam, ibu-ibu pakai celemek, pakai baju, pakai topi gitu. Jahat lu nyawain budak anjing. Oke, lanjut. Aku masih semangat buat pulang pergi Magelang Semarang. Aku tahu kalau beberapa bulan lagi aku akan males pulang ke Magelang dan prefer buat stay di Semarang dengan bohongin ibu kalau aku masih ada meeting dan lain-lain. Hehe. Iya sih, udah pasti sih menurut gue. Lu akan mau pulang 1-2 minggu ini karena masih awal-awal kerja aja. Semarang Magelang kayaknya nggak terlalu jauh ya nggak sih? Coba saya cari ya. Gue kalau gini-gini nggak bisa. Gue jarak Semarang ke Magelang. Jarak Semarang ke Magelang kurang lebih 78 kilo, 1 jam 40 menit. 2 jam ya lumayan lah, Jakarta Bandung lah kurang lebih. Ya pasti lama-lama lu akan males pulang. Makasih udah menyediakan waktu wadah buat cerita. Dan dia nge-attach gambar kaleng biskuit. Oh pantesan, maksudnya Anda kerja di sini ya. Nissin coklat wafer yang gambarnya orang-orang naik sepeda. Lagi CFD. Aduh. Lanjut. Numpang curhat biar lega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Gilbas, ini emailku sudah keberapa kali, semoga tidak bosan ya. Mau ikutan curhat bang biar lega. Aku nggak tahu ini sebuah masalah atau tidak. Give your opinion ya bang. Aku punya geng di tempat kerja. Aduh. Gue ngeliat Propoelix di meja gue cerita nggak sih tadi kalau obat yang buat COVID gue nambah beli Propoelix. Kalau nggak tahu, Propoelix ini produk HDI yang orang-orang lagi banyak nawarin, akhirnya gue beli ini. Tapi kayaknya gue salah yang ternyata tiap kan tuh kan meme LM gitu ya. Banyak beberapa temen gue jualan, gue pilih-pilih aja kan siapa nih temen gue ya, sekalian bantu dia. Tapi kayaknya yang gue beli dia promonya kurang nih. Gue beli Propoelix sekotak, temen yang lain jual kayak paketan, ada dapat 2 Propoelix, dapat Clover Honey, harganya nggak jauh beda. Ya udahlah. Oke lanjut. Gue gara-gara liat propolis ini nih di meja jadi kepikiran. Lanjut. Aku punya aku punya geng di tempat kerja ya, sekumpulan orang-orang yang sefrekuensi sama aku. Kita dekat, sering bercanda. Ternyata tidak tahu kenapa bercandaan kita tuh dianggap sebuah masalah dengan teman-teman lain yang tidak sefrekuensi. Udah pastilah. Sama orang tidak sefrekuensi pasti akan dianggap masalah. Dibilang kita bercandanya kelewatan, nggak kekontrol, padahal kita tidak menyinggung atau gimana-gimana. Menurut kita memang wajar ya, karena kita udah saling dekatnya tadi dan nyaman satu sama lain. Tidak sampai di situ, ternyata diadukan juga sama atasan dan dibahaslah ketika rapat. Memang tidak ditegur secara langsung, tapi kan memang ditujukan ke kita, otomatis kita merasa lah. Oke, kita dievaluasi, katanya tujuannya agar menjadi lebih baik. Tapi apa yang salah gitu? Kita bercandaan sesama temen. Kita bosen juga kan di tempat kerja serius mulu saat jam istirahat atau sebelum pulang biasanya kita ngumpul ngobrol sambil bercanda gitu. Aku bingung salahnya di mana. Kita tidak mengganggu jam kerja. Kerjaan kita udah beres. Kita juga nggak nyinggung teman-teman lain. Kalaupun misalnya kita bercanda saling mencela, itu antara teman segeng kita sendiri, tidak membawa teman-teman lain. Salah ya kalau kita deket sama teman-teman yang emang sefrekuensi sama kita. Salah ya kalau kita ngumpul ngobrol dan bercanda rame. Secara saat kita ngumpul ada aja hal yang kita obrolin dan dibercandain yang akhirnya kita ketawain bareng. Give your opinion ya bang, thank you. Intinya adalah tidak salah
Yang salah adalah ya karena kedengaran orang luar. Sekali lagi ya, nggak usah di pergaulan dimanapun aja. Lu punya jokes atau lu punya omongan tongkrongan yang emang lucu banget. Tapi lu tweet misalkan atau lu insta story ya beda lah. Orang marah terus lu bingung kenapa lu marah, jangan tersinggung. Ya itu kan lu tahu dong harusnya bedakan mana obrolan yang off air gitu yang hanya untuk off air sama yang on air yang bisa lu tweet, yang bisa lu videoin, yang bisa lu insta story gitu. Nggak usah norak apa-apa di insta story lah. Nah ini kalau menurut gue lu sial aja ada temen lu yang denger gitu. Kalau bisa udah gak usah ditemenin lah yang memang tidak sefrekuensi. Gak usah cari-cari masalah di kehidupan. Semoga Bang Gilang dan kita semua selalu sehat bahagia. Amin. Thank you. Lanjut email berikutnya udah tanggal berapa nih? 21 Desember. Wah nih gue lagi panas-panasnya nih badan. Email gak perlu dibaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Gilbas, nama gue titik-titik gak usah dibaca. Gue nulis ini sambil dengerin podcast biar lega yang episode bakmi nih Bang. Mungkin Bang Gilbas gak inget gue, tapi gue yang dengerin podcast ini 5.222 menit Bang dan lo repost di IG story. Udah gila lo emang lo. Gue udah ngikutin lu dari lama sih Bang, sejak Suci 2. Materi juga beberapa nyangkut kayak superhero sama panitia kiamat kalau gak salah. BTW gue kuliah di PTN di Surabaya, sekarang masih online terus. Padahal anak semester tengah gitu kerjaannya banyak juga. Aduh kasihan deh. Masih apa namanya kuliah online. Gue sebenarnya nunggu momen pas buat ngemail yang baik-baik, tapi emailnya sekarang kayak gini. Sekarang gue kena pneumonia sama gejala TBC paru-paru Bang. Padahal pas nge-story itu belum ke diagnosis. Buat teman podcast biar lega atau PBL Bang biar singkat. Hahaha ya Allah podcast biar. Oh PBL tuh podcast biar lega ya pakai disingkat. Yang nggak tahu pneumonia itu tuh cairan pelapis paru-paru dalam kurung pleura yang seharusnya normal malah kelebihan dan bisa nimbulin penyakit lain. Itu cairan dikeluarinnya pakai bius sama suntik panjang gitu deh. Beruntungnya gue punya keluarga, pacar, dan temen yang suportif banget. Ini kan penyakit gejalanya mirip COVID banget kayak batuk, demam, flu, dada sakit. Tapi harus hati-hati banget. BTW Bang, alhamdulillah gue udah rapid, non-reaktif, dan PCR juga negatif. Alhamdulillah. Gue juga mau ngingetin aja ke Bang Gilbas keluarga buat teman-teman PBL selama pandemi ini banyak di rumah aja, apalagi Jakarta PSBB lagi. Kelembapan ruangan penting banget, kamar jangan tertutup mulu, ventilasi dan sirkulasi wajib bagus. Dan kalau bisa berjemur aja bentaran, soalnya kemarin gue anggap remeh, itu kena batunya. Bener sih, gue juga selama pandemi selama isolasi kemarin, pas banget ya, gue kemarin habis isolasi, lu juga lagi sakit. Selama pandemi, gue tuh selama ini tuh, kamar kan sekali lagi gue bilang gue ada pintu ngarah ke balkon, tapi tuh pintu aja biasa ketutup mulu selama ini. Dan jendela juga karena udah namanya juga rumah udah lama ya, jendelanya kadang suka nyangkut-nyangkut, kadang malas gue buka, dan posisinya pun di belakang meja yang biasa gue tempat pakai laptopan gini, jadi susah. Jadi gue jarang buka pintu dan jendela. Nah semenjak isolasi mandiri sampai sekarang gue rutin bangun buka pintu gitu, ntar sore atau siang tutup, karena kalau sampai sore nggak ketutup itu nyamuk dan kadang-kadang suka masuk kayak apa sih laron gitu-gitu yang gue malas, atau kucing yang suka dari balkon. Makanya gue paling nggak buka terus lah sekarang tiap dari pagi sampai siang biar udara terputar. Kalau nggak salah waktu gue pernah cerita juga kan 2018 yang waktu gue ke Dubai Februari, kan gue sakit di Dubai itu sampai di opnam. Itu tuh kalau nggak salah, seingat gue ya tuh kayaknya ada pneumonia. Ada nggak ya? Karena batuk dan panas. Jadi DB enggak, tipes enggak, tapi gue tuh panas dan batuk. Kalau nggak salah tuh ada, tapi nggak sampai pneumonia kalau nggak salah, tapi hampir ngarah ke situ karena di ronsen tuh di paru-paru ada sesuatu waktu itu kalau nggak salah ya. Gue juga agak lupa waktu itu sakitnya apa sebenarnya. Udah sih itu aja Bang, nggak panjang juga, semoga. Mohon doanya Bang Gilbas dan teman-teman PBL semua di sini kalau biar gue dikasih kekuatan sama kesehatan. Amin. Jangan lupa stay safe, clean and healthy gitu aja ya Bang. Makasih udah dibacain. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace. Ya teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Kayaknya ya gue merasa kesembuhan gue kemarin tuh kesembuhan yang cukup cepat gitulah ya, 10 hari 7 hari semenjak positif gitu, dibantu dengan setahun 2 tahun terakhir ini gue rajin nge-gym. 2 tahun terakhir ini rajin olahraga lah, rutin olahraganya tuh rutin gitu, nggak sekali-kali doang. Mungkin itu ada hubungannya dengan kecepatan kesembuhan gue gitu, dan
dengan gue demam, maksudnya gejalanya hanya demam dan sakit kepala, nggak nyampe sesak segala macam. Gue nggak tahu sih sebenarnya ada hubungan, tapi menurut gue tuh ada hubungannya sih. Kondisi tubuh gue mungkin lebih fit dari gue dulu gitu. Jadi jangan sepelekan olahraga, karena kita kan nature-nya tubuh manusia kan untuk gerak gitu ya nggak. Harusnya kan kita tuh bergerak. Kalau dari zaman dulu, zaman batu aja juga harusnya bergerak gitu. Jangan sampai kayak Wall-E, film Wall-E itu kejadian gitu ya. Kita hanya akan jadi manusia gendut yang duduk di kursi, nonton TV di situ, makan di situ, nggak gerak gitu. Jadi kalau bisa investasi tubuh lu dengan olahraga. Ting ting ting. Ini kayak terakhir deh emailnya nih. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Gue Nadia yang email di episode Bakmi kemarin. Ya. Makasih bang udah dibacain emailnya, dikasih mantra andalan pula. Wak. Dan sekarang sih gue lebih banyak diemnya di kantor. Gue pikir ya udahlah, ngapain juga mikirin. Toh nggak berpengaruh kinerja gue. Ternyata gue salah bang. Akhir-akhir ini gue sering ngantuk, kehabisan ide, DLL. Anjir gini banget dah. Ya gitulah hidup bro. Kalau gampang mah nggak usah hidup. Emang banyak aneh lah. Untung aja ada podcast lu dan podcast-podcast lain yang sedikit ngebuka otak gue buat lebih lancar kerja. Kini gue bakal sering curhat di sini deh. Oh iya bang, gue bukan orang Lowokwaru atau Suhat, gue orang Singosari. Tahu? Gue Singosari tahu. Salah satu desa di Kabupaten Malang. Gue mau nyebut Singosari kemarin lupa, tapi tahu gue Singosari, daerah Singosari. Di sini juga ada bakso yang terkenal dan enak, namanya bakso Sumsum Cak Hadi. Kalau lagi di Malang jangan lupa mampir bang, cobain sensasi nyeruput sumsum di sini. Anjing gue jadi ngiler sumpah ini jam 1 pagi dan lu bikin gue ngiler sumsum. Singosari saya tahu kok. Udah daerah agak jauh itu kan. Doaku apapun yang terbaik untukmu bang. Oke, terima kasih. Ting 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 ting. Ini udah email terakhir tanggal 22 tadi yang gue bacain. Udah lah ya. Udah cukup panjang podcastnya. Thank you very much sekali lagi. Semoga bermanfaat sharing gue. Sekali lagi ya, untuk diingat, itu tadi bukan patokan cara menangani penyakit COVID ya, tapi itu gue. Itu saya dengan gejala sakit kepala dan demam. Itu saya atas rekomendasi dokter, itu saya atas obat dari dokter. Itu gue hanya sharing obat-obat yang gue pakai, vitamin-vitamin yang gue pakai. Siapa tahu untuk kalau kayak multivitamin gitu kan, Zegavit itu kan boleh sehari-hari juga gitu, walaupun Anda tidak sakit. Propoelix gitu, Propoelix ini kan bisa sehari-hari juga. Jadi itu obat yang saya pakai dan dari saran dokter seperti itu. Alright. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekali lagi jaga kesehatan selalu, apalagi di masa pandemi juga jaga ya protokol. Lakukan sekali lagi yang sering gue bilang, lakukan yang menurut lu benar lah. Lakukan yang kalau menurut lu tetap keluar nggak apa-apa asal lu pakai masker, it's okay lakukan. Kalau menurut lu di rumah aja, it's okay lakukan. Kalau menurut lu gimana, terserah, lakukan yang menurut Anda benar. BTW ini pas loh episode 80 di 2021. Episode pertama di tahun 2021 80 pas. Mantap. Oke, thank you very much. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.